Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Ya, jadi ini kita teruskan lagi materinya. Malam ini kita akan bahas terkait dengan sistem moneter internasional ya. Jadi kita bicara tentang bagaimana transaksi. Sebelumnya kan udah pernah dibahas juga ya terkait dengan sistem pembayaran. Cuma ini lebih global lagi dalam arti kita juga harus belajar bagaimana sejarahnya sistem moneter internasional ini gitu. Karena ini menjadi hal yang sangat penting juga ya di dalam bisnis internasional karena terkait dengan sistem pembayaran ya terutama kalau kita bicara transaksi antar negara gitu ya, lalu lintas perdagangan internasional, di situ ada yang namanya kurs gitu kan. Nah, di sini kan kurs itu dari sisi multinational company itu bisa berpengaruh terhadap posisi persaingan dan juga risiko atas investasinya ya. Kita tahu bahwa para pebisnis itu ketika melangkah ke bisnis internasional kan ada dua cara besar ya. Maksudnya ada dua cara utama, yaitu melalui perdagangan dan melalui investasi, gitu kan. Nah, kalau berkaitan dengan perdagangan, dia akan berhadapan dengan posisi persaingan. Nah, kalau berkaitan dengan investasi, maka akan ada risiko investasinya, gitu. Jadi di sini sistem tukar atau sistem kurs tukar yang dianut oleh suatu negara itu pastinya akan sangat berpengaruh terhadap aktivitas bisnisnya gitu. Ya, MNC itu singkatan dari multinational company. Nah, oleh karena itu, sistem moneter internasional ini merupakan menjadi satu kerangka ya di dibuat itu sebagai kerangka kerja kelembagaan di mana pembayaran internasional itu dilakukan. Di samping itu juga bukan cuma masalah pembayaran saja, tetapi bagaimana pergerakan modal itu diakomodasikan ya terkait investasi dan bagaimana nilai tukar antar mata uang itu ditentukan. Ya, itu ada typo di situ. Nah, jadi di sini boleh dikatakan bahwa IMS ya, kita singkat IMS saja ya untuk selanjutnya. Oke. Ini merupakan instrumen ya atau disebut instrumen atau lembaga atau juga kesepakatan yang menghubungkan antara mata uang, pasar uang, sekuritas ya, sekuritas saham gitu ya atau obligasi, nah real estate ya dan juga pasar komoditas dunia itu ya. Nah, ini dasarnya seperti ini. Jadi di sini kita akan melihat dari sejarahnya ya. Ya, udah di slide berikutnya ya dari sini. Oke, nah ini sejarah sistem moneter internasional. Jadi sistem moneter internasional itu berjalan berdasar melalui ada 5 tahapan di sini. Jadi 5 tahap evolusi ya, 5 tahapan di mana perjalanannya si sistem moneter internasional ya. Nah, ada di situ yang tahap pertama itu kita sebut dengan tahap bimetalisme ya. Lalu ada tahapan berikutnya setelah bimetalisme itu ada standar emas klasik ya. Kemudian interwar period atau antar perang gitu ya. Sistem Bretton Woods. Nah, sistem Bretton Woods ini sudah pernah kita dengar juga ya sebelumnya ya. Perjanjian dari Bretton Woods gitu. Lalu uh, rezim nilai tukar ya, rezim nilai tukar fleksibel dan juga mengambang itu yang terkendali. Oke, kita akan lihat satu persatu ya, bisa next. Oke. Nah, bimetalisme ini tahap pertama sebelum 1875. Jadi sebelum tahun 1875 ya. Sebelum 1875 ini di tahap ini sistem moneter internasional itu menggunakan standar ganda dalam pembuatan mata uang logam bebas. Jadi meliputi emas dan perak. Nah,
Nah, di tahap ini, emas dan perak itu digunakan sebagai alat pembayaran internasional dan kurs tukar di antara mata uang, ya, di mana kurs tukar itu ditentukan dengan berapa berat emas dan peraknya. Jadi berapa kandungan emas dan peraknya gitu. Nah, beberapa negara di sini, Inggris bisa dilihat di situ ya. Inggris itu menggunakan bimetallism, jadi menggunakan sistem bimetallism ini sampai dengan tahun 1816. Jadi setelah Perang Napoleon, ya. Lalu Amerika, Amerika mengadopsi bimetallism dengan Coinex Act of tahun 1792 ya, 1792, dan mempertahankannya sampai tahun 1873 gitu ya. Lalu Prancis, dia juga menggunakan bimetallism dan mempertahankan sistem itu dari Revolusi Prancis sampai dengan tahun 1878. Cina, India, Jerman, Belanda itu dia menggunakan standar perak. Jadi masih masuk ke dalam sistem bimetallism ya. Nah, untuk eh, di tahun 1870 itu pound Inggris, jadi mata uang Inggris, pound sterling versus franc Prancis itu menggunakan standar emas ya. Jadi franc Prancis dan mark Jerman itu menggunakan standar perak gitu. Jadi ketika misalkan negara Inggris ya, negara Inggris dia dengan apa bertransaksi dengan Prancis itu bisa sama-sama menggunakan standar emas. Itu maksudnya ya. Lalu berikutnya di slide berikutnya ya. Di sini di dalam bimetallism ini juga ada yang namanya hukum Gresham. Hukum Gresham itu adalah rasio pertukaran antara dua logam secara resmi, ya, di mana pertukaran itu sifatnya tetap dan hanya logam yang berlimpah saja yang digunakan sebagai uang, itu sebagai mata uang, gitu ya. Jadi mana yang lebih berlimpah, gitu. Uang logamnya apakah apa namanya emas atau peraknya, gitu, misalnya gitu, ya. Nah, di hukum Gresham ini ada istilah juga uang jelek. Uang jelek itu uang yang berlimpah, di mana uang berlimpah itu akan mengusir uang baik. Ya, uang baik itu adalah uang yang terbatas. Jadi, uang yang berlimpah itu bukan artinya baik di sini justru ya, karena kalau kebanyakan mata uang itu juga akan terjadi devaluasi gitu. Artinya penurunan nilai nilai mata uang ya. Nah, akibatnya di sini logam yang lebih langka di negara atau wilayah tersebut itu tidak bisa diedarkan. Atau dengan kata lain, uang jelek tadi atau yang berlimpah itu harus mengusir uang baik gitu yang langka gitu. Nah, ini ada contoh kasus di tahun 1850-an dengan Prancis gitu, ketika uang baik itu menjadi uang yang berlimpah malahan gitu ya. Nah, nanti seperti apa bisa di Google search ya untuk kasus Prancis tahun 50-an. Oke, berikutnya. Nah, tahap kedua yaitu standar emas klasik. Nah, ini antara tahun 1875 sampai 1914. Ya, di mana ada satu tokoh bernama Columbus itu mengatakan bahwa Columbus itu kan terkenal dengan apa? Ada yang tahu nggak nama Columbus? Ada yang pernah dengar? Dia Sama penemu apa? Amerika Serikat nih. Penemu benua, ya, penemu benua Amerika gitu. Nah, Columbus itu mengatakan bahwa emas itu merupakan kekayaan dan siapa yang menguasainya itu pasti akan punya apapun yang dia butuhkan di dunia gitu. Dia pasti punya semua yang dia butuhkan di dunia. Jadi itu dikatakan oleh Columbus dan itu sebenarnya betul ya. Karena memang mata uang yang sebenar-benarnya kita katakan dengan mata uang itu adalah emas sebenarnya, emas atau perak ya, bukan uang kertas, bukan uang kiral dan lain sebagainya gitu ya. Nah, di sini untuk standar emas klasik ini pertama kali yang menggunakan itu adalah Inggris ya, negara Inggris gitu. Jadi negara Inggris ini menggunakan standar emas pertama kali, tapi dia tidak menetapkannya sampai tahun 1921 ketika ada
vesselnya dia. Jadi dia buat kayak apa namanya alat transaksi lainnya yaitu berupa vessel gitu ya, di mana vessel Bank Inggris ini pun dibuat oleh si Inggris ini penuh dengan maksudnya bisa ditebus dengan emas gitu ya. Jadi bukan uang logam lagi, tetapi dia sudah membuat vesselnya itu bisa ditebus dengan emas gitu. Nah, jadi Inggris sendiri, tepatnya itu di London, ya, ibu kotanya, itu menjadi pusat sistem keuangan internasional yang mencerminkan kemajuan perekonomian Inggris. Yaitu tadi, karena dia udah bisa menciptakan alat pembayaran yang lain gitu ya, selain dengan logam. Yang kalau di bimetalisme tadi itu kan logam, ya, dari emas. Logam dari emas atau logam dari perak gitu. Nah, lalu berikutnya Prancis. Prancis ini juga menggunakan standar emas secara efektif. Itu mulai tahun 1850-an, lalu secara resmi ditetapkan itu tahun 1875. Maka di situ dimulailah standar emas klasik itu periodenya dari 1875 sampai 1914 gitu ya. Berikutnya Prancis menggunakan Jerman. Jerman di sini mengganti dengan standar emasnya di tahun 1875 ya, dan menghentikan pembuatan uang perak. Jadi dia udah meninggalkan yang bimetalisme tadi. Ya, Jerman kan tadi kan pakai perak ya, yang kita lihat di slide sebelumnya. Nah, Amerika juga mengadopsi standar emas itu juga tahun 1879, dan Rusia juga Jepang itu menerapkan standar emas di tahun 1897 gitu ya.